Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di update perintah bot Delcon bot ya. Nah, pada kesempatan ini perintah baru yang diupdate adalah stock screening VBOOM yang berdasarkan algo trading ledakan volume. Jadi nanti perintahnya /VBOOM dan dia akan mencari saham-saham berdasarkan algo trading ya, berbeda dengan Delquan bot, deep learning dia berdasarkan learning sendiri. Nah, robot ini dapat diakses dari Telegram bot, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bisa diakses nanti saya tunjukkan caranya. Silakan kunjungi websitenya atau nanti di bagian deskripsi dari video ini akan saya lampirkan. Biasanya di setiap tahun saya akan update server dan pada kesempatan update server maka saya bisa juga melakukan expanding ya, menambahkan perintah-perintah baru terhadap robot Delcon bot. Jadi memang kadang ada robot perintah yang bertambah, kadang ada yang berkurang. Jadi Bapak dan Ibu yang baru menggunakan robot ini, jangan kaget kalau di video-video sebelumnya atau setahun 2 tahun yang lalu ada perintah sekarang sudah tidak bisa diupdate atau ada tutorial yang sudah tidak valid lagi karena memang sudah berubah ya, sudah bergeser. Karena robot Delcon bot ini adalah riset saya dulu waktu saya rencana mengambil doktoral tentang deep learning, lalu saya kuliah di SBM ITB bersama teman-teman saya, lalu mereka menyarankan, "Tolong ayo kita buat robot." Kami ikut urunan lah. Nah, dari situlah berkembang sampai sekarang dan berkembang terus. Kadang ada yang bertambah, kadang ada yang berkurang, dan beberapa orang komplain, "Kenapa harus berkurang?" Ya, karena memang harus disesuaikan dengan kapasitas servernya. Kan saya tidak berafiliasi dengan broker manapun, saya tidak punya sekretaris, saya tidak punya IT, karena hobi saja. Jadi saya trader seperti Bapak dan Ibu. Apa yang saya lakukan ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi nanti belum tentu cocok dengan semua orang. Saya akan menyampaikan basis saya sendiri, historical maksud saya, style saya. Nah, kalau cocok alhamdulillah, kalau tidak cocok ya tidak apa-apa, nggak usah dipakai karena saya tidak memarketingkan, tidak punya tim marketing untuk mempromosikan, video ini, robot ini. Oke, perintahnya adalah, stock screening. Jadi ada 2, sebenarnya ada lebih ya. Jadi pada kesempatan ini ada 2 perintah baru berkaitan dengan stock screening yang bisa diakses selama market buka. Artinya data akan terus masuk, selama data masuk, algo tradingnya bekerja, dan akan memberikan, hasilnya jika kita request. Berbeda dengan ini agak lebih ringan ya, kalau algo trading itu lebih ringan, makanya kalau deep learning itu dia harus, big data analysis, kalau ini dia screening biasa saja. Nah, perintah yang pertama adalah SCR VBOOM, Bapak Ibu bisa akses nanti, dia untuk men-screening saham-saham yang mengalami ledakan volume. Yang kedua adalah SCR OVAL, yaitu men-screening saham-saham under value yang merefer ke Ben Graham stock valuation ya. Jadi ini sudah ada di perintah /trend. Jadi saat ini saya rasa saya buatkan karena kapasitas servernya sudah sanggup untuk ditambahkan perintah yang running terus. Oke, kemungkinan akan ada screening berikutnya, tetapi saya rasa cukup 2 dulu. Berapa screening memang saya gunakan ya, saya sudah 16 tahun di pasar saham, tentu beberapa kondisi market saya punya screening tersendiri. Nah, pada kesempatan ini akan ada 2, VBOOM dan OVAL. Jadi screening ini nanti kalau saya rasa servernya sanggup, maka saya akan tambahkan. Jadi Bapak Ibu santai saja, tidak perlu mengusul-ngusulkan, "Pak Roy saya ingin robotnya begini-begini, saya ingin screening ini." Jangan sampai begitu karena, saya sudah punya plan untuk mengembangkan robot ini. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita fokusnya adalah ke ledakan volume. Jadi untuk mengakses robot ini Bapak Ibu jangan lupa kunjungi dulu, delcoin.web.id. Di sini ada bot trial, search bot trial, dibaca petunjuknya. Nanti kalau yang ingin mencoba ada trialnya di sana ya, 7 hari, silakan mudah-mudahan cocok dan bermanfaat untuk trading. Mudah-mudahan nanti terus berkembang dan
tentu ada beberapa juga yang sudah obsolete dan sudah perintah robot yang Bapak Ibu cari kemungkinan juga akan tergantikan ya. Jadi jangan heran kalau robotnya terus berkembang, berubah-berubah gitu. Oke, sebelum itu saya bacakan dulu disclaimer-nya supaya jelas seperti saya sampaikan yang tadi bahwa video ini saya sampaikan tujuan untuk edukasi. Jadi saya sharing pengalaman saya Bapak Ibu ya. Saya buat screening buat robot itu berdasarkan pengalaman saya baca buku, kira-kira cocok dengan saya buat gitu. Jadi dulu saya ikut robot orang, ikut sistem trading orang nggak cocok. Pertama, kedua mahal ya, mahal. Lalu nggak cocok, saya pengen begini, lalu saya buat sendiri. Nah, Bapak Ibu juga begitu saya sarankan, kira-kira nggak cocok dengan robot Delcon Bot ini, ya bikin sendiri gitu, saya sarankan begitu. Nah, basisnya adalah saya ini adalah seorang Darvasian Bapak Ibu. Jadi saya pertama kali trading saham ya banyak baca buku ya. Jadi Nicholas Darvas, saya ini VP trader, konsep membaca marketnya saya berdasarkan volume price analysis. Pemikirannya adalah Wyckoff, jadi bukan saya penemunya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan di Indonesia dia penemunya, tidak. Saya VPA ini saya baca buku dari anak calling, banyaklah ya. Lalu saya ini swinger ya, saya bukan fundamentalis, saya bukan hold position, saya bukan day trader, saya adalah swinger. Time frame saya biasanya saya switching saham itu sekitar 6 bulan. Biasanya 1 tahun itu udah bersih-bersih ya, setahun, siklus setahun saya ganti, biasanya profit 60-70% ya. Bersaham berapa saham yang profit. Ada beberapa saham yang memang saya hold sampai sekarang dan itu memang dulu saya beli dan saya buka di broker tersendiri ya. Jadi saya pisahkan. Waktu saya kuliah saya dulu belajar corporate finance. Saat itu selagi ada tugas menganalisa saham SIDO. Jadi pas SIDO itu saya ingin juga bagaimana sih rasanya buka akun di broker asing. Nah, saya lihat yang paling gampang tuh saya buka Philips Sekuritas. Ya udah, saya masuk saya buka akun lagi satu di Philips Sekuritas, saya beli SIDO, udah saya beli terus di sana. Sampai sekarang nggak saya jual-jual. Alasan kedua mengapa saya beli SIDO itu saya suka masuk angin gitu. Jadi selama saya masuk angin, saya lihat di Alfamart atau di mana masih ada produknya, ya udah biarin sajalah. Ya saya swinger ya, jadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu day trader mungkin ya mudah-mudahan cocok ya. Jadi kalau nggak cocok ya mohon maaf. Atau Bapak Ibu fundamentalis garis keras mudah-mudahan cocok ya. Kedua, screening ini adalah komplementari Bapak Ibu. Screening ini menggunakan algo trading. Jadi dia berbeda dengan deep learning ya. Deep learning ini adalah artificial intelligence, big data. Jadi dia menggunakan algoritma namanya learning ya, deep learning, reinforcement learning. Jadi saya buat robot dulu untuk geofisika karakterisasi reservoir, saya butuh artificial intelligence, maka untuk menganalisa seismik mencari oil and gas lah, jadi gitu karakterisasi. Nah lalu kebetulan saya sekolah bisnis, saya juga trader saham, lalu saya aplikasikan ke time series pasar saham. Kalau dulu untuk tesis S3 saya gunakan untuk time seriesnya adalah seismic data. Ya, jadi seismic data. Jadi kalau untuk mencari minyak tuh harus ada seismic data dan data log, data sumur. Nah, dia menggunakan Keras and TensorFlow. Jadi Bapak Ibu, ini masih berkembang teknologinya. Jadi saya juga kalau ditanya berapa persen akurasi deep learning, yang nggak tahu, saya nggak pernah tes juga ya. Jadi saya juga nggak pernah tes. Nah, ini big data ini sangat resources consumable ya. Jadi dia membutuhkan hard disk sangat besar dan dia pakai GPU ya. Jadi sangat mahal memang. Tapi nggak apa-apa, eksperimen. Jadi dibantu dibayar oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk yang algo trading ini tidak terlalu berat ya. Jadi dia cuman screening saja. Jadi penting dia punya API data yang baru. Nah, itu ya. Jadi penjelasannya dia berbeda dengan bot alert bot ya. Nanti Bapak Ibu berbeda dia. Karena ini kalau algo trading saya yang kasih algoritmanya, kalau yang deep learning robot yang menghasilkan alert robot itu, robotnya belajar sendiri. Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, kalau saya cerita sedikit. Mobil otonom.
Nah, ini juga menggunakan algoritma yang sama. Kalau Bapak Ibu tahu itu, apa yang deep learning, saya lupa juga. Kalau dulu catur ya, catur Garry Kasparov itu, Go ya, Go, ya. Kalau permainan Go itu yang dari Google Man itu, AlphaGo, jadi AlphaGo, Bapak Ibu AlphaGo. AlphaGo itu algoritmanya deep learning sama dengan algoritma robot ini. Jadi dia learning sendiri. Kadang-kadang saya curang, karena kapasitas sudah tidak sanggup, robot hang, saya buang datanya gitu. Itu terpaksa, itu rahasia dapur. Dan menggunakan Python Bapak Ibu, untuk algoritmanya saya menggunakan Python. Oke, screening di Delcom Bot itu saya belum pernah saya lakukan backtest ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang tanya, ini akurasinya berapa persen? Ya saya tidak tahu, karena saya tidak punya waktu juga melakukan backtesting. Tapi ini yang saya gunakan sudah bertahun-tahun, jadi saya mencari ledakan volume itu saya gunakan bertahun. Tapi untuk statistik, orang minta fakta ilmiah, berapa nih? Apakah 70%, 85%? Nggak tahu saya, mungkin, di bawah 50%. Saya tidak tahu, jawabannya tidak tahu, karena belum melakukan. Untuk yang screening ya, apalagi Delquan Bot, dia learning sendiri, mana tahu. Mau di backtest bagaimana dia punya agent sendiri. Oke, karena itu trade at your own risk, disclaimer-nya Bapak Ibu, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu, setelah ini saya akan tunjukkan harus punya trading plan ya. Bapak Ibu, trading harus punya trading plan, harus punya manajemen. Jadi nanti setelah screening itu apa yang dilakukan itu persis apa yang saya jelaskan untuk alert robot. Jadi di aftermarket close, bot dan screenernya itu hanya tool, not holy grail. Saya tidak pernah menyampaikan ini pasti profit. It depend man behind the game. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin membaca maksud dari VBOOM ini apa, bagaimana cara menganalisanya, dianalisa. Kalau cocok dipakai, kalau enggak jangan dipakai, itu. Nah, karena tadi saya sampaikan robot ini terus berkembang, kadang bertambah, kadang berkurang, maka Bapak Ibu tidak boleh merequest fitur-fitur tersendiri. Misalnya, Pak Roy saya mau tambah screening untuk saham-saham yang MACD-nya bullish, saya mau nambah screening saham-saham yang diakumulasi bandar. Nggak boleh, karena saya sudah punya plan untuk ini aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau, silakan bikin sendiri gitu. Saya juga dulu begitu. Jadi paling gampang ya. Jadi karena banyak juga yang request-request ini. Udah bot ini saya usahakan lebih murah. Jadi saya rasa semuanya untuk membantu. Kalau cocok dipakai, kalau nggak usah. Oke. Sekarang sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit yang saya ambil dari trading as a business ya, workshop. Jadi ada 2 workshop, yaitu trading as a business dan volume price analysis. Jadi saya ingin menunjukkan posisinya karena belakangan banyak yang masuk dan banyak yang minta macam-macam. Saya jelaskan ya, minta akurasi, minta winning ratio ya gitu. Saya tidak tahu, nggak pernah kepikiran untuk itu. Oke, Bapak Ibu, jadi di dalam trading as business ya, jadi dalam trading itu ada 3 level ya yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah paling bawah porsinya technical analysis, lalu 2 ada risk management, lalu ketiga adalah mind ya. Di sini adalah method, ini adalah money management, ini adalah mind, 3M. Nah, robot yang Bapak Ibu pakai, yang Ibu tonton ini, yang saya jelas-jelaskan tiap hari itu adalah bagian paling bawah ya, paling kecil. Jadi ke dalam trading as business konsepnya, robot itu hanya menjelaskan ya tentang, kalau apalagi stock screening ini, bagian dari robot ini hanya bagian kecil di bawah ini. Ya, market structure, alert buy dari robot, bot recom, stock screening yang akan kita bicarakan itu hanya bagian kecil. Jadi Bapak Ibu setelah nonton ini menggunakan robot punya PR untuk mempelajari hal-hal besar ini. Ya insya Allah kalau kita bertemu nanti, saya akan ajarkan di dalam trading as business. Lalu yang lebih penting dari robot ini ya, nanti setelah ada screening robot, Bapak Ibu harus money management ya, harus benar-benar memperhatikan money management, lot sizing. Lalu benar-benar trade manajemennya sama trading plan-nya. Lalu melihat juga korelasi manajemen ya. Jadi Bapak Ibu di robot ada perintah slash CRM ya. CRM itu melihat korelasi. Jadi jangan sampai sahamnya dalam portofolio Bapak Ibu korelasinya tinggi. Jadi itu dibantu juga di dalam robot ini ada slash CRM. Nah, yang paling penting ya, adalah
psikologi trading ya, mengontrol emosi kita, ya disiplin dengan trading plan. Kalau sudah membuat trading plan, kalau tidak disiplin nggak ada gunanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nyangkut, haram hukumnya nyangkut dalam trading SBC ya. Saya tulislah biar jelas di sini. Haram hukumnya nyangkut. Ya, jadi Bapak Ibu Anda bisa tonton tutorial-tutorial yang saya sampaikan. Saya selalu menyatakan tidak boleh nyangkut. Kenapa? Berkaitan dengan psikologi nanti kalau udah nyangkut itu. Jadi supaya aman psikologinya, jangan sampai nyangkut. Untuk tidak nyangkut harus punya risk management, harus manajemen yang bagus, trading manajemen yang bagus, ya semuanya yang bagus. Lalu supaya ini bagus, Bapak Ibu punya teknik analisis yang baik ya gitu. Buat yang leading edge lah. Supaya apa? Waktu untuk menganalisanya tidak banyak-banyak karena sudah dibantu oleh robot. Biasanya di sini Bapak Ibu kerjanya 3 jam sehari, dengan adanya robot Bapak Ibu cukup 2 jam atau 1 jam. Jadi sisanya bisa untuk risk management ya. Jadi begitu, nanti insya Allah lebih detail saya akan ajarkan di trading as business. Nah, sekarang kita masuk aja. Sekarang perintahnya adalah SCR VBOOM. Ya, preconditionnya. Jadi apa sih di belakangnya itu preconditionnya hingga sampai dia uh, bisa keluarkan saham-saham yang hasil screeningnya, preconditionnya atau setupnya, ya Bapak Ibu kan lihat. Pertama dia akan men-screening saham-saham yang market cap-nya di atas 2 triliun. Jadi kalau ada beberapa saham-saham yang market cap-nya 700 miliar atau saham-saham yang nggak bergerak ya, volumenya tidak cukup, ya tidak akan bisa lah. Tiba-tiba meledak sendiri dia tinggi, besoknya dibanting lagi turun, ya tidak bisa. Dia minimum. Karena secara teori kalau stok di bawah saham di bawah 1T ya, di bawah 1T atau 1T itu low liquidity, 2T sampai 4T itu medium ya. Ya. Dan kalau di atas 4T dia itu high ya, high. Jadi seperti itu menurut teori ya, bisa geser-geser ini. Jadi bisa juga teori juga bisa salah. Tapi saya batasin ya, di atas 2 triliun. Nah, biasanya dia akan mencari saham-saham yang relatively low volume regime atau volumenya squeezing. Jadi maksudnya pattern-nya bisa macam-macam ya. Atas bisa lagi sideways, bisa jadi atas atau bisa lagi turun. Tapi volumenya dekat-dekat averaging ya gitu. Panjang gitu, lama atau 1 2 pokoknya dia rata-rata low volume lah ya. Ya kadang-kadang ada yang lagi turun ya, lagi volume turun. Tapi pasti di bawah rata-rata lah. Itu berapa rata-ratanya ini kalau detailnya maksudnya codingnya saya tidak kesampaikannya, pokoknya dia volumenya di bawah rata-rata. Biasanya kalau volume rata-rata kalau Bapak Ibu lihat robot dia di bawah 20 hari. Jadi dia berapa algoritma yang melihat mungkin di atas 20 hari tapi dia flat begitu ya. Maksudnya volumenya flat, bisa di atas 20 hari, bisa di atas 30 hari, bisa di bawah 20 hari gitu. Pokoknya dia flat, tenang gitu. Lalu syaratnya volumenya meledak ini tentu dia lebih besar dari volume sebelumnya. Jadi dia meledak tentu volumenya lebih kecil ya. Nah, ledakannya ini nanti kita lihat. Tiba-tiba dia meledak di atas rata-rata. Jadi ini saja sebenarnya ya. Jadi dia tidak tergantung dengan price. Benar-benar dia dikontrol oleh volume. Oh ya, ada price-nya, ada pengaruh kontrol price-nya ada tentu. Bahwa price-nya di atas 100 ya. Jadi kalau di bawah 100 dia tidak akan termasuk screen ya, tidak masuk, ada. Close-nya di atas 100 dan close dia itu lebih tinggi daripada high kemarin ya. Misalnya high kemarin itu maksudnya ini ada candle. Ini open, ini close, ini high, ini low. Nah, close dia harus lebih tinggi dari ini. Artinya kalau di zona supply and demand dia harus break ya. Kalau di time frame lebih kecil, misalnya daily time frame lebih kecilnya, kalau dia break high-nya artinya dia
break supply zone-nya ya. Jadi membreak time frame lebih kecil. Kalau 1 hari, time frame 5 hari kan ini time frame 1 menit. Kalau dia 1 hari ini dalam 1 menit time frame-nya lebih kecil, maka dia break new high ini. Jadi begitu ya. Jadi ini perlu dicatat. Ada pengaruh close-nya. Tapi pattern close-nya apakah lagi sideways market structure-nya, lagi atas itu tidak tahu ya. Atau lagi distribusi dia tidak tahu. Marking up, lagi distribusi tidak tahu. Karena dia screening ya. Jadi ini bagaimana menentukan squeezing-nya? Ada algoritmanya ada. Oke, jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita lihat akan ketemu saham-saham yang memenuhi kriteria ini. Oke. Jadi dia mulai aktif 30 menit setelah market buka. Kenapa? Karena volume itu kalau masih 1 menit sebelum buka ya tentu tidak akan terscreening lah. Karena volumenya kan berjalan sesuai waktu. Jadi sebaiknya biasanya satu jam setelahnya baru kita bisa lihat, oh marketnya sudah stabil. Kalau tidak ketemu, maka dia memberikan himpunan kosong. Ya. Jadi kalau tidak ada himpunan, bukan error ini. Kalau 0 berarti bukan error. Ada kemarin, Pak ini kok masih kosong? Ya memang tidak ketemu. Seperti itu. Jadi ketik perintahnya SCR Vibum, Bapak Ibu, di Telegram botnya SCR Vibum, nanti akan keluar beberapa saham-sahamnya seperti hari ini ya, untuk hari Jumat kemarin, terakhir, itu ada keluar Harum, INPC, dan MAK. Jadi dia mengidentifikasi ada saham-saham yang volumenya meledak gitu. Oke, kita lihat tadi kalau kita lihat contohnya ya, ini Harum ya, dia ada squeezing ya, squeezing 1 2 3 4 squeezing, di sini squeezing. Nah, squeezing lalu volume yang terakhir ini meledak ya, Bapak Ibu bisa lihat ini volume terakhirnya, dia meledak, dia lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau ini rata-rata 20 kita ambil rata-ratanya bisa 30, maka dia lebih di atas rata-rata dan ya kita lihat ini. Jadi dia akan mendeteksi ini saja Bapak Ibu. Juga tadi ada INPC kita lihat dia rata-rata nih squeezing ya. Ini volumenya squeezing. Jadi volumenya no demand low volume nih warna kuning ya. Low volume. Tiba-tiba dia meledak sendiri ya. Ini masalah skala saja karena ini ada ledakan ini dia bisa ini juga bisa. Jadi kita berharap nanti ketemu begini nih. Low volume meledak, nggak lama kemudian ada ledakan besar berikutnya. Jadi kalau kuliah saya kebetulan S1-nya kuliah gempa ya. Saya kuliah geofisika. Jadi geofisika itu saya belajar tentang gempa juga, gempa bumi. Jadi gempa bumi itu salah satu fenomena yang tidak pernah bisa diprediksi ya. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Sama kayak saham lah. Jadi kemana bergerak itu hanya Tuhan dan bandarnya yang tahu. Nah kalau gempa itu hanya Tuhan yang tahu, geofisik tidak bisa tahu. Nah gempa itu dia dimulai dengan gempa awal, lalu diikuti dengan gempa susulan. Biasanya yang berbahaya ini gempa susulan. Jadi ada di dalam geofisika ya, geofisika. Jadi kawan-kawan di geofisika dan meteorologi itu dia belajar gempa ya. Ini ada gempa susulan. Dan kalau sama di sini dia ada ledakan volume, mudahan ledakan berikutnya berdampak ke di sini. Karena Bapak Ibu kalau hukum ketiga Wyckoff ya. 3 Wyckoff. Itu ada effort, ada result ya. Result. Jadi effortnya adalah volume, resultnya nanti adalah kenaikan price gitu. Kalau Bapak Ibu bermazhab volume price analysis menggunakan Wyckoff, ya tentu familiar ya. Jadi bukan saya penemunya, jadi itu ada dari Wyckoff. Jadi dengan adanya ledakan pertama diikuti dengan ledakan berikutnya. Jadi ledakan berikut ini adalah result. Nah, pattern-pattern ini yang mudah-mudahan nanti ada ledakan berikutnya. Ya, saya cocokmologi aja mudah-mudahan karena saya rasa ini yang saya lakukan bertahun-tahun cocok dan saya pakai ya. Kalau Bapak Ibu cocok silakan dipakai. Tapi belum tentu cocok juga ya. Nah, ini yang saya contoh kita lagi mark ya, mark. Jadi ya di sini ya sideways squeezing, ada ledakan ya, naik gitu. Mungkin cocok untuk day trade ya. Ledakan. Nah, dia terutama nanti Bapak Ibu lihat juga apakah dia membentuk pattern enggak. Patternnya itu kalau kayak gini kan A,
B, C. Dia sudah membentuk pattern A, B, C ya. A, B koreksi, C meledak ya. Meledaknya volumenya besar. Jadi saya dia squeezing, dia bisa meledak. Nah, dan meledaknya juga break upper down Jansen. Biasanya dia turun lagi ya, bentuk seperti itu. Jadi dia squeezing ya. 1 2 3 nih ada squeezing rata-rata squeezing, tiba-tiba meledak gitu. Squeezing, tiba-tiba meledak. Nah, biasanya meledak diikuti dengan ledakan berikutnya. Jadi ini mau fast trade meledak besok jual lagi, kalau ada gap ya jual lah ya. Kalau ada gap tentu jangan kita paksa biar bisa turun lagi. Seperti inilah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ledakan volume versi saya lah. Versi saya. Jadi kalau ada yang punya versi yang lain yang mungkin algoritmanya berbeda lagi. Oke, seperti ini yang kita cari, mudah-mudahan dia naik lagi tinggi. Oh, tapi belum tentu naik tinggi ya, jadi Bapak Ibu bisa, dia malah bisa turun lagi ke zona demand lagi seperti ini. Ini ledakan volume nih, squeezing, ledakan volume, turun lagi dia. Oke, makanya Bapak Ibu nanti setelah ini kita akan susun bagaimana. Oke, nah yang paling penting adalah after screening. Kenapa after screening? Tadi sebelum ini kan saya jelaskan di dalam trading as a business posisinya adalah paling kecil, paling porsi yang paling sedikit ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu setelah screening dapat hasilnya bukan menjadi jaminan. Setelah berhasil screening Bapak Ibu menemukan saham yang ledakan volume. Jadi Bapak Ibu harus melakukan analisa. Kenapa harus melakukan analisa? Karena di pasar saham itu tidak ada holy grail ya. Cari duit itu susah. Market itu bukan punya kakek kita, punya nenek kita, bukan. Semua yang di pasar saham itu ingin profit. Tapi percayalah tidak semua orang bisa profit karena dia prinsipnya tidak ada keadilan sosial di pasar saham Indonesia terutama. Yang ada itu adalah ideologinya profit. Nah, untuk profit itu susah. Bapak Ibu harus lakukan analisa. Jadi lakukan analisa, silahkan refer to after market close analysis. Jadi steppingnya sama, Bapak Ibu harus analisa dulu, lihat semua chartnya, lihat chart VPA, lihat star rotation, lihat foreign flow, lihat dominansi rasio, semua harus dilihat. Kalau tidak cocok dengan feeling Bapak Ibu, good-nya, jadi wah ini ada feeling mungkin bagus, mungkin tidak, oh dia break the best time for buying. Jadi setelah itu Bapak Ibu prepare trading plan. Nah, jangan pernah trading tanpa trading plan. Itu pesan saya, karena itu yang saya lakukan bertahun-tahun hingga sampai sekarang saya bisa selamat. Refernya kemana? Kalau ada rezeki nanti kita bertemu di workshop trading as a business. Kalau belum ada ya sekarang Bapak Ibu bisa merefer ke trading plan tutorial ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Di websitenya sudah banyak nih trading plan tutorial. Caranya sama ya. Jadi setelah screening, lakukan analisa. Caranya sama yang saya sampaikan di aftermarket close analysis, lalu refer to trading plan. Bagaimana kalau dia keluar di alert? Ya, keluar di slash recom. Keluar di slash SCR ya, SCR. Nah, ini bagus. Bagus sekali malah ya. Jadi namanya confluence. Jadi kalau keluar di alert, di rekam, di SCR, keluar di mana-mana, Bapak Ibu analisa, fokus ke sana, lakukan analisa, prepare trading plan ya, jangan pernah trading tanpa trading plan. Lalu Bapak Ibu hitung money management dan lot sizing ya. Jadi atur benar-benar, ini adalah risk management. Jadi lebih penting daripada alert robot atau slash rekomnya sendiri. Lalu ya udahlah, setelah buat trading plan, set dan forget. Seperti saya ajarkan di dalam tutorial trading plan, jangan dilihat-lihat. Kalau market lagi buka, Bapak Ibu tutup laptop atau aplikasi online-nya. Nanti setelah break siang, Bapak Ibu lihat lagi, atau malam Bapak Ibu buka lagi, kena atau tidak. Ya udah, dengan begitu kita disiplin, ya terjaga. Ya kalau kena stop loss, nggak apa-apa. Besok cari lagi. Yang penting kita sudah disiplin. Oke, yang penting tidak nyangkut. Setelah itu juga siapkan plan B. Kalau gagal ya, kalau gagal plan ini kita siapkan plan lain atau plan Z lah, plan B, C, D, F gitu untuk mengantisipasi. Kenapa? Karena market ini walaupun kita sudah plan, ibaratnya kalau dulu saya kuliah ya, kita sudah bikin ada namanya hazard mitigation. Jadi kita sudah bikin bisnis, sudah bikin toko, sudah pasang CCTV, sudah sewa security ya.
semua sudah ini untuk keamanan, tiba-tiba ada gempa, ya udah hancur. Kalau hancur ya sudah ya, kita harus punya plan backup yang lain, namanya hazard kan. Kita sudah punya plan bagus-bagus, ternyata gempa, mau gimana lagi? Ya, untung kita punya asuransi, antisipasinya kan, jadi tidak hancur-hancur amat lah. Untung kita punya stop loss, jadi kalaupun rugi nggak aman-aman. Seperti itu ya, punya plan backup. Kenapa? Jadi prinsipnya juga karena market ini hanya Tuhan dan bandarnya saja yang tahu dia akan kemana, maka kita bisa segera mengubah plan kita jika market berubah. Ya, ini adalah filosofi dari trading as a business. Jadi, plan your trade, trade your plan, change your trading plan if the market change. Kalau market berubah, langsung kita change it, atau sudah berubah atau sedang berubah ya. Nah, langsung ubah. Kita ikut marketnya seperti apa. Jadi, market always right. Jadi kita ikut. Jadi kita punya plan juga. Kalau kita berharap dia bullish, ternyata dia balik bearish ya, kita ganti plan lah. Main fast trading kah, main apa segala macam, strategi tradingnya diubah. Kan banyak strategi trading kalau Bapak Ibu nonton tutorial yang udah saya sampaikan. Market structure ya, di sana ada. Kalau dia sideways kita berubah langsung fast trade. Saya gitu, kalau dia bullish saya let profit run ya, karena saya darah fasian. Tapi kalau dia begitu swing, saya main fast trade ya, 1 2 3 jual gitu. Yang penting profit. Oke. Dan Q&A Bapak Ibu, nanti kalau ada Q&A dicoba saja dulu tentang Q&A, nanti bisa ditanya ke saya di posting di video ini juga, atau nanti Bapak Ibu tanya ke saya di Deep Learning Trading ini bisa. Saya tidak punya grup belajar. Ada yang bertanya, ada nggak grup pembelajaran? Tidak ada, karena saya tidak punya waktu. Jadi saya menyediakan waktu nanti kalau ada di kelas, karena kalau dulu saya belajar mengaji, jadi kalau mau menuntut ilmu tuh ke guru tuh harus ada ikut majelis takliknya. Jadi harus berguru ya, harus ketemu gurunya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya waktu, bisalah belajar di tutorial itu, tapi tetap ilmunya tidak terserap. Harus di dalam kelas kalau menurut saya. Nah, jangan bertanya pertanyaan yang aneh-aneh ya, Bapak Ibu. Misalnya ya seperti tadi lah, robot ini berapa akurasinya sudah pasti profit enggak gitu. Ya, tidak akan saya jawab gitu. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yang menggunakan robot ini. Intinya practice make perfect. Bapak Ibu coba lalu lihat cocok atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selama ini yang mungkin mau fast trade juga silahkan saja lah. Mungkin fast trade, tapi saya tidak fast trade. Saya swinger ya, jadi swing trader. Kalaupun fast trade saya beli 2 3 4 jual ya. Gitu. Itu beda lagi screeningnya, namanya 1 2 3 pullback. Itu nantilah kalau ada waktu akan saya buat. Oke, itu saya Bapak Ibu tutorialnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.